Dulu Belanda itu nggak sakti-sakti amat kok. Di Indonesia Nusantara itu banyak orang sakti, ya. Ada Joko Sembung, ya kan? Ada Si Pitung, ya. Ada siapa lagi lah ya, banyak lah yang sakti-sakti punya ilmu kebal kan. Sampai sekarang juga banyak yang masih punya ilmu kebal. Maka caranya Belanda apa? Belanda membayar orang lain yang juga punya ilmu kebal, kan gitu. Jadi untuk melawan si Pitung atau apa si buta dari gua hantu tuh nggak perlu ini cukup mak lampir aja perang kan gitu kan ya. Jadi makanya perlu disatukan dulu. Menyatukannya itu perlu dakwah, perlu ngomong gitu kan. Ya memang perlu waktu itu, perlu dipahamkan ya. Jadi di dunia ini kan ada tiga sumber kekuatan ya, sumber kekuasaan ada tiga. Yang pertama disebut dengan the power of muscle ya, kekuasaan karena otot, karena sakti, karena fisik gitu. Tapi itu orang sesakti apapun lama-lama juga tua, lama-lama akan mati ya. Ya, Stalin yang dulu diktator yang sangat perkasa di Uni Soviet itu lama-lama juga mati gitu. Selesai kan? Ya. Itu di Sudan Omar Bashir yang jenderal perkasa gitu, lama-lama tua juga belum mati sampai sekarang. Sudah nggak berkuasa dia. Penggantinya ini lama-lama tua juga. Jangan jangan dikira yang kelihatan sekarang hebat tuh hidup terus, enggak. Fir'aun dulu juga mati, ya. Namrud juga mati, semuanya akan mati. Ya. Nah, oleh sebab itu memang perlu penyadaran, perlu ngomong-ngomong. Wah ini gimana ini? Umat Islam kan banyak yang sejarah itu sudah membuktikan cara ngomong-ngomong itu berhasil. Nggak usah jauh-jauh zaman Nabi. Zaman Nabi itu omong-omong juga ya. Nabi itu bikin bikin daulah Islam di Madinah itu belum pakai kekerasan. Perang itu setelah daulah Madinah berdiri, ya kan? Perang Badar pertama kali kan setelah Madinah ada, ya. Jangankan jauh-jauh di masa Nabi, zaman modern saja, yang namanya Uni Soviet yang begitu hebat, partainya cuma satu, adanya Partai Komunis. Radionya cuma satu, radio komunis, ya. TV-nya juga gitu, korannya gitu, semuanya komunis. Ormas ada, komunis juga, ya. Bahkan di Uni Soviet itu ada masjid, itu imam masjidnya itu wajib anggota Partai Komunis. Jangan heran, beneran ini, ya. Beneran. Sekarang sudah enggak, tapi jadi zaman Uni Soviet itu masih ada yang dibolehkan, tapi imam masjidnya harus anggota Partai Komunis. Ya. Ya lucu, tapi ya itulah ya. Di Cina sekarang masih itu, di Tiongkok masih sekarang ya. Ya, tapi di Uni Soviet yang seperti itu bisa berubah juga kok. Ya, tiba-tiba ada seorang tokoh namanya Mikhail Gorbachev. Ya, dia gimana caranya dia menjadi pimpinan tertinggi Partai Komunis. Ya. Kalau di Partai Komunis itu yang paling tinggi bukan ketua, tapi sekjen. Ya. Sekjen, ketua itu hanya Vladimir Lenin aja. Ya. Stalin itu sekjen, sampai mati sekjen. Penggantinya sekjen terus, gak ada yang berani jadi ketua. Ketua hanya untuk Lenin, satu orang saja. Ya. Nah, kok tiba-tiba Gorbachev itu terpikir untuk melakukan glasnost perestroika. Dia naik tahun 86. Dia naik tahun 86 dia naik. Ya. Saya tahun 88, saya ke Jerman Timur. Ini cerita nyata ini, kisah nyata. Saya ke Jerman Timur. Saya di kereta api, saya coba ngomong dengan orang Jerman Timur di sebelah saya ya. Ngomong-ngomong, saya tanya sesulit apa dia. Itu kan kereta dari Berlin Timur dari Jerman Timur mau ke Jerman Barat ya. Sesulit apa dia dapat izin ke Jerman Barat? Oh sulit sekali, sulit sekali. Bertahun-tahun dapat izin ke luar negeri itu. Bukan dapat visa ya, izin ke luar negeri itu sulitnya minta ampun zaman itu di Jerman Timur. Ya, dia punya saudara di Jerman Barat yang sudah 20 tahun nggak berjumpa. Ya sejak dibangun tembok Berlin tuh dia nggak lihat lagi. Terus kata dia, tapi saya optimis kalau di Uni Soviet Mikhail Gorbachev berkuasa 10 tahun pasti checkpoint di tembok Berlin akan diperluas. Jadi gini ya Bapak Ibu, ibunya nggak ada nih Bapak. Jadi di tembok Berlin itu ada namanya checkpoint ya. Jadi orang kalau dari Berlin Timur mau ke Berlin Barat itu lewat situ dan itu ngeceknya sangat strength ya, sangat strength. Semua barang dimasukin X-ray ya, terus ke badan doang gitu. Cermin kiri kanan atas bawah ya lewat metal detektor. Jadi sangat lama itu ya. Jadi kita mesti spare waktu yang cukup banyak gitu. Nah, dia berharap setelah Gorbachev berkuasa
sampai tahun 96 ya, 10 tahun itu seperti itu akan diperlonggar. Termasuk juga prosedur izin itu akan cepat lah gitu, gak bertahun-tahun. Itu tahun 88. Ternyata apa? Tahun 89, 1 tahun berapa bulan ya? 1 bulan Agustus 88 ke Jerman Timur. Nah, bulan November 89, tembok Berlin nggak cuma diperlonggar, tapi diratakan dengan tanah. Bongkar. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Opininya berubah. Ya. Semula orang mendekati tembok saja, orang dari Jerman Timur, mau tembok itu bisa ditembak. Ada daerah tak bertuan di situ yang siapapun melintas itu tembak. Ya. Tapi tahun 89 itu, ketika banyak demo segala macam, tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena Kamrat Gorbachev menyuruh jangan menembak. Ya. Itu terjadi dan sekarang Uni Soviet sudah nggak ada. Ya. Di Rusia itu nggak lagi Uni Soviet. Rusia itu nggak ada partai komunis tapi nggak berkuasa dia. Vladimir Putin itu mantan komunis tapi dia bukan komunis. Ya. Dia bukan komunis. Dia tangan besi juga ya, tapi dia bukan komunis. Ya. Nah, ini jadi harus paham kita. Itu di Uni Soviet. Pengalaman yang lain adalah di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu dulu rezim apartheid. Apartheid itu pemisahan menurut warna kulit. Jadi masuk perpustakaan, ada perpustakaan untuk kulit putih, ada perpustakaan untuk kulit hitam. Orang sakit ke rumah sakit ada 2 macam rumah sakit. Rumah sakit kulit putih, rumah sakit kulit hitam. Naik bis kota, ada bis kota kulit putih, bis kota kulit hitam. Itu invisal tam ya. Invisal berdasarkan ras. Ya. Nah, itu nggak boleh campur hukuman. Bahkan ada di Johannesburg itu ada daerah gitu ya, trotoar gitu, itu digaris putih hitam. Ini hanya untuk orang putih ya, nggak boleh orang itu bisa dihukum itu ya. Dan dulu ada seorang pejuang yang menentang itu, namanya Nelson Mandela. Dia menentang itu berat, dia dihukum seumur hidup hanya karena menentang aturan apartheid. Ini radikal sekali itu. Apartheid ini sudah tertanam di konstitusi. Kamu menentang konstitusi. Nah, gitu. Dia sudah menjalani hukuman lebih dari 27 tahun. Ya. 27 tahun. Jadi luar biasa kan. Nah, tahun 92 atau 93 itu ada seorang presiden Afrika Selatan namanya bukan habis buta siapa? Saya kok lupa namanya. Pokoknya dia kalau Botha itu masih apartheid. Setelah itu namanya siapa dia? Ya, yang jelas presiden ini kemudian berpikir ya kok kayaknya nggak adil ya. Nah, terus kemudian dia bikin referendum. Referendumnya melibatkan orang kulit hitam. Ya pasti menang kulit hitam. Apartheid dihapuskan ya. Dan karena apartheid dihapuskan maka Nelson Mandela akhirnya dilepas ya karena dia kan dihukum karena menentang apartheid. Apartheid sudah dihapuskan, berarti kan ya sudah nggak ada alasan lagi ya. Dia keluar setelah itu. Jadi dan jadi presiden di Afrika Selatan. Jadi tidak sesuatu yang mustahil ya. Di dunia pernah, bahkan di Indonesia saja. Dulu Pak Harto itu kurang apa coba ya. Pak Harto berkuasa 32 tahun ya. Resminya itu dari tahun 67 setelah dia dijadikan pejabat presiden. Kan sebelumnya kan 66 itu belum presiden dia. 66 itu kan Pangkop Kamtib dia kan, membawa Super Semar ya. Nah, 67 itu pejabat presiden. Jadi dia sebenarnya resminya 31 tahun. Kemudian dia punya segala sendi kekuasaan ya. Di Indonesia itu juga ada TAP MPR tentang referendum. Jadi boleh mengubah Undang-Undang 45 dengan syarat diusulkan oleh minimal 3 fraksi dengan tanda tangan seluruh anggotanya. Itu yang bisa itu cuma Pak Harto kalau mau. Karena dia pegang Golkar, pegang ABRI sama pegang utusan daerah. Ya. Karena kenapa? Yang Golkar ya dia juga Dewan Pembina. Dia bisa Dewan Pembina itu lebih berkuasa dari Munas loh. Munas bisa dianulir oleh Dewan Pembina, ya. ABRI yang angkat panglimanya juga dia, ya kan? Kan fraksi ABRI itu kan panglima beserta segala kepala staf dan bintang 3 itu semuanya itu kan, ya. Yang utusan daerah kan gubernur-gubernur, yang angkat juga dia. Jadi yang paling bisa ngubah undang-undang itu dia. Dan waktu pemilu terakhir tahun 97 Golkar itu dapat 70%. Itu bisa ngubah UUD 45 bisa dia. Ya. Nah, sehingga nggak mungkin
menurunkan Soeharto itu nggak mungkin. Tapi ketika demo-demo makin parah gitu, tiba-tiba Pak Harmoko ketua MPR yang biasanya harus minta petunjuk dulu, ya nggak minta petunjuk ya, langsung minta Pak Harto memperhatikan suara rakyat. Dan menteri-menteri ada Pak Ginanjar Kartasasmita, itu bapaknya sekarang Agus Gumiwang Kartasasmita itu kan ya. Agus Gumiwang sekarang ketua DPR ya sekarang ya. Itu dulu bapaknya itu menteri yang paling top, kalau sekarang LBP lah sekarang itu ya. Menteri yang paling top zaman itu tuh Ginanjar tuh ya. Ginanjar Kartasasmita itu menteri beneran itu kalau itu ya. Yang lain tuh menteri tok men ya, menteri pura-pura ya. Itu tiba-tiba mundur. Karena Pak Ginanjar mundur, ada 25 menteri yang lain ikut mundur. Wah, nggak jadi. Pak Harto jadi bingung, masa presiden kerja sendirian ya. Yang nggak mundur cuma Menseskap ya, Pak siapa itu namanya? Saya lupa namanya. Siapa? Bukan, Murdiono sudah nggak menteri Seskap, bukan. Saadilah Mursyid. Saadilah Mursyid. Oh, saya jadi ingat yang presiden Afrika Selatan itu namanya Ferdinand de Klerk namanya. Ya, de Klerk. Nah, Pak Saadilah Mursyid yang nggak mundur, cuma sendirian aja gitu kan. Ya udah, jadi Pak Harto itu dijatuhkan itu bukan oleh kudeta, bukan. Nggak ada kudeta saat itu. Juga bukan oleh pemilu. Pemilu dia menang kok. Jadi bahkan Pak Habibie saja, wakil presiden waktu itu, ketika Pak Harto berangkat ke Mesir ya, berangkat ke Mesir itu tanggal berapa? 9 Mei kalau nggak salah itu. Ya, berangkat ke Mesir, terus habis ngantar Pak Harto itu Pak Habibie bilang gini, dia mengomentari gerakan-gerakannya Amin Rais kan. Amin Rais kan usul reformasi gitu kan. Terus Pak Habibie bilang begini, itu yang usul reformasi itu berarti menentang konsensus nasional. Karena MPR sudah sidang ya. Sudah menetapkan pasangan Pak Harto dan Pak Habibie gitu. Menentang. Itu kayak masih aman aja kan ya. Tapi tiba ada kerusuhan ya, tanggal 11 12 Mei kerusuhan ya. Ya kemudian Pak Harto buru-buru pulang gitu kan. Ternyata. Ya itu jadi kalau sudah terjadi, maka Allah mengatakan setiap umat itu punya ajalnya ya. Setiap umat itu, dan kalau sudah datang ajal itu tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat ya. Jadi kita yang penting adalah tadi ngomong-ngomong ya. Kalau sudah ngomong-ngomong ya, itu orang yang sakti pun ikut ya. Berarti kekuatan kedua itu kan uang ya. Jadi kan Belanda itu pakai uang ya. Belanda punya senjata juga, tapi banyak kan pakai uang. Karena pakai uang maka pendekar-pendekar di negeri ini berbalik memerangi bangsanya sendiri ya gitu. Nah, tapi yang paling kuat itu adalah pemikiran, the power of mind, the power of muscle, the power of money, the power of mind. Mind itu pemikiran. Kalau pemikiran itu sudah masuk, yang bawa pemikiran itu nggak harus sakti, nggak harus kaya, tapi karena ada orang-orang sakti yang setuju, ada orang-orang kaya yang setuju, makanya jadi kuat ya. Saya kira tahun 45 ya, itu Bung Karno, Bung Hatta itu nggak sakti ya. Tapi dia berhasil meyakinkan para ulama ya, para pengusaha ya, yang ulama dan memfatwakan jihad ya. Kalau nggak ada fatwa jihad, udah selesai itu, republik ini selesai ya. Kalau nggak ada sumbangan para agnia ya, nggak ada bisa punya pesawat, punya kantor ya, punya republik ini nggak punya apa-apa ketika merdeka, nggak punya apa-apa. Ya, yang bayarin gaji PNS itu siapa? Siapa kira-kira? Gak ada pajak belum bisa nggak sempat dipungut juga orang ngutang berarti. Ngutang yang ya ada dari Aceh, dari Siak, ya dari Jogja itu kan nyumbangnya nggak main-main tuh, triliunan itu nyumbangnya, dihitung dengan uang sekarang triliunan, ya.